Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syanul Fatika dari kelompok 5, 12 IPS 3, dan Arlingga Darmawan akan menjelaskan tentang pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia di Kalimantan Selatan. Awal pemberontakan DITII Kalimantan Selatan meletus pada tahun 1990 yang dipimpin oleh Ibnu Hajar dan disebabkan oleh banyaknya bekas pejuang ini tidak bisa masuk tentara Indonesia. Pemerintah mencoba melepaskan Ibnu Hajar yang tertangkap untuk membujuk pemberontak menyerahkan diri. Namun Ibnu Hajar malah melanjutkan pemberontakannya. Akibatnya, pemberontakan ini harus diselesaikan dengan militer. Latar belakang pemberontakan. Pemberontakan DITII di Kalimantan Selatan dilatar belakangi oleh kekecewaan pasukan tentara yang harus didemobilisasi atau mendapatkan posisi yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Hal ini menyebabkan perasaan tidak adil bagi para pejuang kemerdekaan. Latar belakang lainnya juga dikarenakan adanya kekecewaan dari para pejuang Kalimantan yang tidak mendapatkan sertifikat. Tokoh pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia di Kalimantan Selatan yaitu Ibnu Hajar seperti yang ada di foto di sebelah, dan Kesatuan Rakyat yang Tertindas atau KRYT. Kronologis pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia di Kalimantan Selatan. Pada bulan Oktober 1950, seorang bekas Letnan 2 TNI bernama Ibnu Hajar memberontak dan menyatakan bahwa gerakannya merupakan bagian dari DITII Kartosuwiryo. Ia memimpin pasukan yang diberi nama Kesatuan Rakyat yang Tertindas atau KRT. Mereka menyerang pos-pos Kesatuan TNI di Kalimantan Selatan dan melakukan tindakan-tindakan pengacauan. Mula-mula pemerintah memberi kesempatan kepada Ibnu Hajar untuk menyerah dan akan diterima kembali menjadi anggota TNI. Ia pun menyerah dan diterima menjadi anggota TNI lagi. Tetapi setelah mendapat perlengkapan, Ibnu Hajar melarikan diri dan melanjutkan pemberontakan. Pemerintah bertindak tegas, pasukan TNI dikerahkan untuk menggempur gerombolan Ibnu Hajar. Akhir tahun 1959, Ibnu Hajar tertangkap, seluruh anggota gerombolan dapat dimusnahkan. Akhir pemberontakan. Dalam menghadapi pemberontakan Ibnu Hajar, pemerintah pusat menggunakan tokoh-tokoh karismatik lokal seperti Hasan Basri, mantan komandannya Ibnu Hajar, dan Idam Khalid, seorang politikus dari Nahdlatul Ulama atau NU, dan ada juga dari keluarga Ibnu Hajar sendiri untuk membujuk Ibnu Hajar dan KRIYT-nya agar meletakkan senjata atau bisa disebut juga jalan damai. Namun upaya pemerintah untuk menghentikan pemberontakan ini dengan jalan damai ternyata gagal. Akhirnya pemerintah menggunakan operasi militer untuk menghentikan pemberontakan DITII di Kalimantan Selatan. Pada bulan Juli 1963, mungkin karena sudah banyak para pengikut dekatnya yang mati, ditambah dana operasional yang tidak lagi mencakupi, akhirnya dengan bujukan Ibnu Hajar pun menyerah. Dia dibujuk supaya menyerah, tetapi dia tetap akan menjadi tentara. Dia akan diberi kenaikan pangkat dan disekolahkan ke militeran di Jawa. Akhirnya Ibnu Hajar mau menyerah. Pada saat penyerahan diri Ibnu Hajar, beliau langsung disambut oleh ratusan masyarakat dan juga dihadiri oleh gubernur dan petinggi TNI di Kalimantan Selatan. Pada saat itu diadakan pesta besar-besaran dengan menyembelih sapi dan dibagikan serta dimakan bersama-sama masyarakat di desa Longawang. Ibnu Hajar dan pengikutnya turun menyerahkan diri di desa Ambutun, kemudian turun bergerak ke desa Longawang, hulu Sungai Selatan. Ibnu Hajar turun dengan pakaian tentara kebanggaannya, seragam dengan atribut lengkap dengan pangkat Letnan 2, baju kebanggaannya pada saat dia sebelum memberontak. Ibnu Hajar berhasil ditangkap pada 1959 dan dihukum mati pada 22 Maret 1965. Dampak dari pemberontakan. Ibnu Hajar membentuk kesatuan komando yang dinamakan Kesatuan Rakyat yang Tertindas atau KRYT. Aktivitas kesatuan ini hanya melakukan kekacauan dan teror kepada masyarakat Banjarmasin dan sekitarnya, sehingga menimbulkan keresahan, kesengsaraan, ketidaknyamanan, dan ketidakamanan bagi masyarakat. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.